Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekskul Sejarah. Saya Ahmad Agung Masykuri. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah kisah yang membawa kita ke era yang penuh keberanian, penemuan, dan perdagangan di abad ke-15. Sebuah babak baru penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia seperti bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang membentuk sejarah dan mempengaruhi perkembangan wilayah di Indonesia saat ini. Jangan lewatkan fakta-fakta penting yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Studio Curious lainnya. Mari kita mulai petualangan kita. Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa dimulai pada abad ke-15, dipicu oleh sejumlah faktor yang memberikan dorongan bagi semangat pelayaran. Salah satu faktor utamanya adalah pencarian rempah-rempah. Perang Salib yang berakhir dengan kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa dan penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani menyebabkan kerugian besar. Konstantinopel sebagai simpul perdagangan antara timur dan barat menjadi tidak dapat diakses oleh pedagang Eropa. Akibatnya, sulit bagi mereka memperoleh rempah-rempah yang sangat penting. Dinasti Turki Utsmani yang menguasai wilayah tersebut menghambat perdagangan Eropa dengan para pedagang Asia. Kekuasaan Turki Utsmani melarang transaksi antara pedagang Eropa dan Asia, menutup peluang bagi pedagang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan barang-barang vital dari timur. Rempah-rempah utamanya memiliki peran krusial dalam kehidupan Eropa pada saat itu, digunakan untuk mengawetkan makanan selama musim dingin. Faktor lain yang mendorong semangat penjelajahan adalah kemajuan ilmu pengetahuan di bidang geografi dan pelayaran di Eropa, seperti penggunaan kompas dan astrolab. Hal ini memungkinkan bangsa Eropa menemukan jalur perdagangan laut baru. Pilihan itu juga ada inspirasi datang dari kisah perjalanan Marco Polo pada tahun 1300-an. Selain itu, dorongan datang dari keinginan untuk membuktikan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Selain pencarian rempah-rempah, bangsa Eropa memiliki tujuan lain, seperti menemukan dunia baru yang belum diketahui, serta menjadi sarana penyebaran agama Katolik dan Kristen pada saat itu. Muncullah istilah 3G yang merupakan akronim dari Gold atau emas, Glory atau kejayaan, dan Gospel penyebaran ajaran agama. Penjelajahan samudra oleh Portugis di Indonesia merupakan episode penting dalam sejarah pelayaran global. Bangsa Portugis bersama dengan Spanyol menjadi pelopor penjelajahan ke dunia baru. Perjanjian Tordesillas adalah langkah penting untuk menghindari konflik antara kedua bangsa tersebut yang menghasilkan pembagian dua wilayah kekuasaan. Portugis berlayar ke wilayah dunia bagian timur dan Spanyol berlayar ke dunia bagian barat. Jalur pelayaran bangsa Portugis pada saat itu adalah menuju ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, kemudian ke Kalikut, India, kemudian ke Malaka, Malaysia, hingga sampai ke Kepulauan Maluku, Indonesia pada saat ini. Penguasaan Portugis terhadap Malaka membawa dampak signifikan. Pedagang Islam beralih ke pesisir Pulau Sumatera dan Jawa yang sebelumnya berpusat ke Malaka, sementara Belanda mengubah rute perdagangan mereka yang sebelumnya melalui Selat Malaka, terus melalui Samudra Hindia, kemudian ke Selat Sunda, dan lalu berakhir di Banten. Malaka menjadi basis penting bagi Portugis untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Maluku, Indonesia. Di Maluku, Portugis mendirikan benteng dan mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka juga menyebarkan agama Kristen, terutama Katolik, dengan tokoh terkenal seperti Franciscus Xaverius. Namun, pengaruh positif awal di Ternate berubah ketika rakyat setempat menyadari bagaimana sosok Portugis sejatinya di negara mereka, sehingga menyebabkan Sultan Baabullah memimpin perlawanan yang mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Pengaruh Portugis di Indonesia tidak hanya sebatas pada aspek politik dan ekonomi saja, tetapi juga mempengaruhi budaya dan bahasa. Penyebaran agama Kristen Katolik, penggunaan bahasa Portugis dalam bahasa Indonesia, dan varian budaya seperti alat musik keroncong dan nama-nama orang Indonesia Timur yang dipengaruhi oleh Portugis adalah bukti nyata dari warisan mereka di tanah air. Penjelajahan samudra oleh bangsa Spanyol menjadi bagian penting dari era penemuan dan eksplorasi. Bersama dengan Portugis, Spanyol menjadi pelopor penjelajahan samudra pada abad ke-15. Pada saat itu, Spanyol berlayar ke bumi bagian barat dari tempat mereka berada, yaitu ke Amerika, kemudian ke Filipina, dan lalu bertemu dengan Portugis di Kepulauan Maluku, Indonesia.
Singkat cerita, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan tiba di Pulau Cebu, Filipina pada 7 April 1521. Raja Cebu menyambut baik kedatangan mereka karena saat itu Cebu sedang berselisih dengan Mactan. Dalam konflik tersebut, Magellan membantu Cebu, namun kemudian ia tewas dalam pertempuran tersebut. Ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan perjalanan untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Mereka mencapai Maluku pada tahun 1521 dan Manado di Sulawesi Utara. Kedatangan Spanyol di Maluku disambut baik oleh Sultan Tidore yang pada saat itu berselisih dengan Portugis yang membantu kerajaan Ternate. Persaingan antara Ternate dan Tidore sudah lama terjadi. Persaingan antara Spanyol dan Portugis di Maluku menyebabkan konflik dan akhirnya pada tahun 22 April 1529 diadakan perjanjian Saragossa. Menurut perjanjian ini, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan fokus pada kegiatan di Filipina, sementara Portugis tetap dapat melakukan perdagangan di Maluku. Inggris sebagai salah satu bangsa Eropa pada masa penjelajahan samudra, awalnya mengandalkan suplai rempah-rempah yang melewati Lisabon, Portugal. Namun, situasi tersebut berubah ketika konflik dengan Portugis terjadi selama perang 80 tahun dari 1566 hingga 1648 yang merupakan pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol di negara mereka. Kondisi ini membuat Inggris sulit mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon, Portugal. Untuk mengatasi kesulitan ini, pedagang Inggris mulai mencari jalur lain ke daerah penghasil rempah-rempah di dunia timur. Pada tahun 1498, pelaut Inggris pertama kali mencapai India mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat posisinya di India, Inggris membentuk East India Company atau EIC pada tahun 1600. Pada tahun 1602, utusan Inggris dipimpin oleh Sir James Lancaster datang ke Banten untuk menjalin hubungan bilateral. Sultan Banten memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di daerah tersebut. Selain Banten, Inggris juga mendirikan kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Sebelum itu, pada Juli 1579, rombongan di bawah komando Francis Drake berhasil menemukan Maluku, mendapatkan izin dari Sultan setempat, dan membawa pulang rempah-rempah. Keberhasilan ini membuat Inggris mulai memperhatikan perdagangan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Seorang pelaut Inggris juga menjadi salah satu yang pertama sampai di Ormuz pada tahun 1583 dan melanjutkan perjalanannya ke India dan Nusantara. Pada tahun 1591, kembali ke Inggris dengan banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemudian, ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish dan rombongan Sir James Lancaster juga berhasil mencapai daerah-daerah penting seperti Maluku, Pulau Jawa, Aceh, dan Pulau Penang, membuktikan keberhasilan Inggris dalam merambah perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Dengan kemunduran armada Spanyol pada abad ke-16, peluang pelayaran Inggris ke Asia Tenggara semakin terbuka lebar. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara pada tahun 1596 merupakan langkah awal menuju dominasi mereka dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Awalnya, Belanda mendapat pasukan rempah dari Lisabon, ibu kota Portugis pada saat itu. Namun, ketika Spanyol menguasai Belanda, mereka dilarang menerima suplai rempah-rempah dari Portugis. Rempah-rempah menjadi bahan baku penting bagi peradaban Eropa pada abad ke-15 pada saat itu, karena rempah-rempah digunakan untuk obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan pengawetan makanan di musim dingin. Belanda memulai penjajahan samudera mereka untuk mencari pasokan rempah-rempah yang alternatif. Pada tahun 1595, 4 kapal Belanda dengan 64 puncuk meriam dan 249 awak di komando Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Di Banten, mereka melanjutkan pelayaran ke arah timur, menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Meskipun kedatangan awalnya diterima dengan baik, tindakan buruk de Houtman mengubah relasi menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597. Hal ini sebagai keberhasilan pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah-rempah di Nusantara. Keberhasilan ini mendorong pelayaran-pelayaran berikutnya dari Belanda, dikenal sebagai masa Wildvaarts atau pelayaran tak teratur. Pada tahun 1598, 22 kapal berangkat dari Belanda mengikuti jejak de Houtman. Salah satu rombongan yang dipimpin oleh Jacob van Eyck
yang berhasil mencapai Maluku pada 1599. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku membuka peluang besar untuk perdagangan rempah-rempah. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali dari Belanda. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali dari Belanda. Sejumlah kapal berangkat dalam gelombang pelayaran besar ketiga kali ini. Dan pelayaran tersebut diikuti dengan upaya Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di sejumlah daerah di Nusantara. Keberhasilan memonopoli perdagangan rempah-rempah ini oleh Belanda disebabkan oleh pembelajaran dari kesalahan Portugis dan Spanyol. Orang-orang Belanda memanfaatkan informasi yang diperoleh dari awak kapal Portugis yang ikut dalam penjelajahan, membuka rahasia strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran mereka pada saat itu. Dampak persaingan antara pedagang Belanda di Nusantara membuat Belanda membentuk sebuah serikat dagang yang disebut dengan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Serikat Dagang Hindia Belanda atau Hindia Timur pada tahun 1602. VOC sebagai perserikatan dagang Belanda menghilangkan persaingan antar perusahaan dagang swasta dan menjadi wadah dominasi Belanda di Nusantara. VOC berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, serta mengendalikan raja-raja lokal, menandai awal kolonialisme Belanda di Nusantara. Dalam sejarah penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa di Nusantara, bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda memainkan peran utama. Motivasi awal mereka adalah mencari rempah-rempah yang menjadi bahan penting dalam kehidupan Eropa pada abad ke-15. Pencarian ini dipicu oleh pecahnya Perang Salib, penutupan jalur perdagangan oleh dinasti Turki Utsmani, serta upaya membuktikan teori Kopernikus tentang bentuk bumi. Kemudian bangsa Belanda muncul sebagai pemain utama setelah kesulitan mendapatkan rempah dari Portugis dan Spanyol. Kedatangan mereka pada tahun 1596 membuka era penjelajahan dan perdagangan intensif di Nusantara. Kedatangan Belanda diikuti oleh pembentukan VOC pada tahun 1602 yang berhasil memonopoli perdagangan rempah dan mengukuhkan kolonialisme Belanda di Nusantara. Pelayaran tak teratur awal kemudian digantikan oleh langkah-langkah organisasi yang lebih terstruktur. Ini menciptakan dampak mendalam terhadap budaya, sosial, dan ekonomi Nusantara, membawa konsekuensi yang dirasakan hingga saat ini.